wabarakatuh. Saya akan menjelaskan makna operasi hitung. Hitung atau menghitung memiliki arti membilang, yaitu menjumlahkan, mengurangi, membagi, dan memperbanyak, dan lain-lain. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa operasi hitung adalah suatu perbuatan untuk menentukan nilai dan mencari solusi sesuatu hal melalui proses matematika, yaitu proses menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, dan juga membagi. Operasi penjumlahan pada dasarnya merupakan suatu aturan yang mengaitkan setiap pasang bilangan dengan bilangan yang lainnya. Operasi penjumlahan ini mempunyai beberapa sifat, yaitu sifat pertukaran atau komutatif, sifat identitas, dan sifat pengelompokan atau asosiatif. Operasi pengurangan merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan, tetapi operasi pengurangan tidak memiliki sifat yang dimiliki operasi penjumlahan. Operasi pengurangan tidak memenuhi sifat pertukaran, sifat identitas, dan juga sifat pengelompokan. Berikutnya adalah operasi perkalian. Dapat didefinisikan sebagai penjumlahan berulang. Misalkan pada perkalian 4 dikali 3 dapat didefinisikan sebagai 3-nya sebanyak 4 kali, yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Sedangkan 3 dikali 4 dapat didefinisikan sebagai 4-nya 3 kali, yaitu 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Secara konseptual, 4 dikali 3 tidak sama dengan 3 dikali 4. Tetapi jika dilihat dari hasilnya, maka 4 dikali 3 sama dengan 3 dikali 4. Dengan demikian, operasi hitung perkalian memenuhi sifat pertukaran. Struktur soal penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, pemahaman struktur semantik tipe penggabungan dengan hasil tidak diketahui. Tipe soal penggabungan dengan hasil yang tidak diketahui digunakan untuk mengetahui pemahaman struktur semantik soal, seperti operasi yang digunakan, nilai awal, nilai perubahan, dan mencari nilai hasilnya. Nah, yang kedua yaitu pemahaman struktur semantik tipe penggabungan perubahan tidak diketahui. Tipe soal penggabungan dengan perubahan tidak diketahui digunakan untuk mengetahui pemahaman struktur semantik soal seperti operasi yang digunakan, nilai awalnya, nilai hasilnya, dan mencari nilai perubahannya. Yang ketiga yaitu pemahaman struktur semantik tipe penggabungan dengan awal tidak diketahui. Soal penggabungan dengan awal tidak diketahui digunakan untuk mengetahui pemahaman struktur semantik soal seperti operasi yang digunakan, nilai perubahannya, nilai hasilnya, dan mencari nilai awalnya. Yang keempat yaitu pemahaman struktur semantik tipe pemisahan dengan hasil tidak diketahui. Tipe soal pemisahan dengan hasil yang tidak diketahui digunakan untuk mengetahui pemahaman struktur semantik soal seperti operasi yang digunakan, nilai awalnya, nilai perubahannya, dan mencari nilai hasilnya. Yang kelima yaitu pemahaman struktur semantik tipe pemisahan dengan perubahan tidak diketahui. Tipe soal pemisahan dengan perubahan tidak diketahui digunakan untuk mengetahui pemahaman struktur semantik soal seperti operasi yang digunakan, nilai awalnya, nilai hasilnya, dan mencari nilai perubahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nur. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan cara-cara mengajar penjumlahan dan pengurangan. Nah, ada berbagai macam cara untuk menjelaskan atau mengajarkan penjumlahan dan pengurangan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan cara-cara dengan cara bermain, bernyanyi, dan juga bercerita.
Cara bercerita. Cara pertama adalah cara bercerita. Nah, cara bercerita dengan menggunakan jari matika penjumlahan dalam penjumlahan dan pengurangan. Kita bisa mengibaratkan tangan di sebelah kanan merupakan pola satuan dan tangan di sebelah kiri merupakan pola puluhan. Nah, untuk pola satuan ini merupakan pola 1, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Begitu juga dengan pola puluhannya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Untuk penjumlahan, kita bisa memberi contoh seperti 3 ditambah 4. Bagaimana cara pengerjaan menggunakan jari matikanya? Kita bisa membuat aturan apabila penjumlahan jari-jari ini naik. Nah, contohnya seperti ini. 3 ditambah 4. Jari ini harus naik. 3 ditambah 4, 3, 1, 2, 3, 4. Jadi 3 ditambah 4 adalah 7. Begitu juga dengan pola aturan dalam pengajaran pengurangannya. Kita beri permisalan seperti ini. 7 dikurang 3. 7 dikurang 3. Maka pengurangan harus kita turunkan. Karena tadi penjumlahan kita naikkan, tapi di pengurangan harus kita turunkan. 7 dikurang 3. 1, 2, 3. Jari yang tertutup kita naikkan kembali. Nah, ini 7 dikurang 3 adalah 4. Cara yang kedua adalah bermain menggunakan karet gelang, yaitu melempar karet gelang ke dalam sebuah paku. Caranya, cara bermainnya yaitu dengan cara mencari nomor urut dari kedua peserta. Siapa duluan yang melempar. Bisa sweet atau juga jotos, kartu jotos gitu. Siapa yang terbuka gambarnya, maka dia yang bermain duluan. Masing-masing peserta kita beri 10 karet gelang masing-masing. 10 dan 10. Nah, ketika mereka sudah mendapat nomor urut, mereka boleh melempar karet gelangnya ke dalam sebuah paku. Apabila lemparannya tidak masuk, karet gelang itu akan menjadi milik temannya. Tetapi apabila karet gelangnya masuk, lemparan karet gelang itu akan menjadi miliknya lagi. Seperti itu. Nah, dalam penjumlahannya sendiri, apabila siswa yang mendapat karet gelang yang lebih banyak, maka dia menjadi pemenangnya. Dan apabila siswa yang mendapat karet gelang yang sedikit, maka dia akan menjadi yang kalah. Seperti itu. Cara yang ketiga adalah dengan cara bernyanyi. Kita menyesuaikan dengan kelas 1. Nah, di dalam kelas 1, kita bisa mengajarkan kepada mereka lagu Balonku Ada 5. Nah, di dalam lirik Balonku Ada 5, kita bisa menyanyikannya bersama-sama mereka. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dor, meletus balon hijau dor. Kalau tadi jari tematiknya itu 5 begini, berarti meletus balon hijau berarti gini. Berkurang 1, yaitu 4. Nah, kita bisa menggabungkan dari cara-cara yang sebelumnya menjadi satu lagu juga. Itu tergantung dengan bagaimana kita mengkombinasi agar mereka juga tidak bosan mendengarkan atau melihat materi yang kita ajarkan kepada mereka. Nah, mungkin sampai di situ saja pengajaran yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur soal perkalian terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, tipe penggandaan, yang kedua tipe kelipatan, dan yang ketiga tipe penyamaan. Tipe penggandaan pada operasi hitung perkalian menunjukkan adanya tindakan memperbanyak satu kuantitas beberapa kali jumlah dengan kuantitas lainnya dari satu objek atau subjek. Sedangkan tipe kelipatan pada operasi hitung perkalian menunjukkan adanya tindakan memperbanyak satu kuantitas dengan kuantitas lainnya yang besarnya sama secara berulang dari satu objek atau subjek. Kemudian tipe penyamaan pada operasi hitung perkalian menunjukkan adanya tindakan memperbanyak kuantitas pertama dengan kuantitas kedua sehingga diperoleh kuantitas ketiga, namun nilai nominalnya lebih besar. Tetapi nilai intrinsiknya sama dengan nilai intrinsik kuantitas pertama. Struktur soal pembagian terbagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama tipe penyebaran, yang kedua tipe pengelompokan, dan yang ketiga tipe penyamaan. Tipe penyebaran pada operasi hitung pembagian menunjukkan adanya tindakan membagi satu kuantitas dengan kuantitas lain yang merupakan jumlah hipernim atau kelompok, sehingga diperoleh kuantitas ketiga yang merupakan jumlah hiponim atau anggota kelompok pada subjek atau objek tertentu. Sedangkan tipe pengelompokan pada operasi hitung pembagian menunjukkan adanya tindakan membagi satu kuantitas dengan kuantitas lain yang merupakan jumlah hiponim atau anggota kelompok, sehingga diperoleh kuantitas ketiga yang merupakan jumlah hipernim atau kelompok dari subjek atau objek tertentu.
Selanjutnya, tipe penyamaan pada operasi hitung menunjukkan adanya tindakan membagi kuantitas pertama dengan kuantitas kedua sehingga diperoleh kuantitas ketiga yang memiliki nilai nominal lebih kecil. Namun nilai intrinsiknya sama dengan nilai intrinsik pertama. Mengajarkan pembagian dan perkalian. Matematika adalah dasar dari ilmu pengetahuan lain. Dalam perkembangannya, sebuah ilmu membutuhkan matematika, terutama ilmu-ilmu sains, sehingga matematika sangat diharapkan dapat dipelajari dan dikuasai oleh para siswa di semua jenjang pendidikan. Namun, kenyataannya sampai sekarang, matematika masih dianggap sebagai pelajaran yang sulit. Salah satu konsep dasar yang harus dikuasai siswa adalah perkalian dan pembagian. Guru menggunakan media pembelajaran untuk membantu kesulitan yang dialami peserta didik saat operasi hitung pembagian sederhana. Media sederhana yang guru gunakan terdapat sekitar lingkungan peserta didik. Media konkret yang guru gunakan berupa media yang dapat langsung peserta didik gunakan dalam operasi hitung pembagian dan perkalian dalam sederhana. Pembelajaran matematika untuk siswa SD atau MI dapat dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran atau melalui berbagai bentuk permainan dan game. Beberapa strategi yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran matematika untuk anak usia dini adalah sebagai berikut: menggunakan benda-benda konkret, menggunakan alat-alat visual dengan menggunakan contoh-contoh yang sudah akrab dengan anak. Ketiga, menggunakan media penyajian materi yang singkat dan terorganisasi. Keempat, menggunakan latihan yang nyata dalam menganalisis masalah, misalnya melalui teka-teki.